Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarana bi sholatil arham wa ala alihi wa ashabil kiram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, khususnya yang saya hormati para panitia penyelenggara gebyar seni Islami, yang saya hormati dan yang saya taati peraturannya. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat melancarkan acara pada kesempatan kali ini tanpa kekurangan suatu apapun. Marilah kita ikrarkan rasa syukur kita itu bi kalimatut tahmid bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa ditetapkan kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini dalam acara Gebyar Seni Islami Stainu Purworejo, saya akan bawakan pidato yang berjudul Thalabul Ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, saking pentingnya ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan orang yang sedang mencari ilmu. Hadis berkata, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thariqan illal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan membukakan jalan untuk masuk ke surga. Rawahu Muslim. Dan para seluruh makhluk Allah di alam semesta ini memohonkan ampunan pada kita, mohonkan ampunan kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang mencari ilmu. Mereka yang sedang belajar untuk menuntut ilmu. Nah, makhluk itu apa sih? Makhluk itu adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di seluruh alam semesta ini. Yang di lautannya, di daratan, bahkan dari hewan yang kecil sampai hewan yang besar. Semut, hewan yang kecil itu juga makhluk Gusti Allah dan mendoakan kita juga. Nah, apa itu namanya? Tengu, hewan kecil. Hewan kecil seperti itu hanya titik warna merah, itu juga makhluk Gusti Allah. Itu juga mendoakan kita yang sedang mencari ilmu. Nah, apalagi para malaikat. Malaikat rela menggebyarkan sayapnya demi menaungi para pelajar-pelajar saat supaya tidak kepanasan ketika berjalan saat menuntut ilmu. Dan malaikat rela menurunkan sayapnya di bawah untuk apa? Menghormati ketika pelajar lewat dari situ. Nah, apakah kalian tahu puncak keberhasilan mencari ilmu apa sih? Nah, apakah di sini ada yang tahu? Nah, baik, saya akan beritahu. Jadi, puncak keberhasilan itu dilihat dari akhlaknya. Semakin tinggi ilmunya, semakin baik akhlaknya. Semakin baik ilmunya, semakin baik juga pula budi pekertinya. Karena apa? Adabul fauqa ilmi. Di atas ilmu itu masih ada akhlak. Nah, dalam kitab Akhlaqu Banen, pasti kalian pernah mengaji kitab ini. Nah, dalam kitab Akhlaqu Banen ini, bab ke-25 dan halaman ke-37 menjelaskan tentang seorang sebelum berangkat ke sekolah atau sebelum berangkat ke bab majelis taklim. Nah, qabla dhahabi ilal majlisi. Nah, di situ apa yang kita lakukan? Seorang murid itu harus senang dengan hidup bersih,
dan rapih dan teratur. Itu dilakukan secara istiqomah agar apa? Agar menjadi kebiasaan baik menanamkan di dalam hati kita. Nah, setelah itu kita setelah mandi, habis mandi, jangan lupa untuk sholat subuh. Sholat subuh secara berjamaah. Sebelum sholat wudhu dulu. Sholat subuh secara berjamaah. Dan tidak lupa salim pada kedua orang tua ketika sudah sholat. Dilanjutkan dengan menata, mutolaah kembali apa yang telah dipelajari semalam sebelum tidur. Nah, setelah itu kita menyiapkan segala sesuatu, tidak lupa untuk berpakaian yang bersih dan rapi. Bersih dan rapi agar apa? Agar ketika kita memakai pakaian bersih dan rapi, disawang orang itu enak, disawang orang itu jadi nikmat. Nah, ketika dirimu berpakaian baju kotor, lusuh, itu orang menyawangnya aja sudah enggan. Orang menyawangnya aja sudah, apa sih cuma itu, pasti kita akan disepelekan. Nah, seperti itu, makanya kita harus berpakaian bersih dan rapi. Nah, setelah itu, kita harus jangan lupa untuk sarapan. Sarapan untuk penting. Untuk apa? Sebagai kekuatan kita dalam melakoni belajar. Dalam agar supaya pelajaran yang kita terima itu masuk ke dalam pikiran sampai turun ke hati. Nah, setelah itu, kita berangkat ke sekolah. Jangan lupa salim, pamit kepada kedua orang tua, minta ridho orang tua. Karena ridho orang tuamu, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu, setelah kita salim, pamitan kepada kedua orang tua, kita di majelis itu yang saya tadi sampaikan, itu adalah salah satu cara sebelum kita pergi ke madrasah atau tempat kita mencari ilmu. Nah, setelahnya orang mencari ilmu itu di dalam kelas. Di bab kedua ini, bab tentang ketika kita sudah di dalam kelas. Qabla ba'da duhul masjidi al-ilmi. Nah, di situ kita harus duduk dengan tenang, duduk yang rapi, istiqomah di situ. Tidak pindah-pindah, menghormati guru yang sedang menjelaskan, agar paham apa yang pelajaran dirikan. Dan menanyakan, ketika sudah selesai, kita tanya kembali. Apa yang kita belum pahami, tanyakan kembali. Mencatat apa yang kita belum mengerti. Nah, setelah itu seorang murid itu harus memiliki hati yang jernih. Karena akhlak yang baik diawal dari hati yang jernih. Ketika hati kita bersih, kita harus menghindari segala sesuatu yang haram. Melakukan sesuatu yang jelas, tidak subhat. Dan menjauhi segala sesuatu perkara yang makruh ataupun yang mubah. Nah, di situ yang terakhir, apakah kalian tahu? Yang terakhir, yang penting dalam mencari ilmu adalah mencari seorang guru. Apa? Kita mencari ilmu itu harus ada guru. Karena apa? Guru itu sangat penting. Guru sebagai sanad ilmu. Guru sebagai sanad ilmu. Ketika kita mencari ilmu tanpa guru, kita akan disesatkan oleh setan. Ketika sesuatu itu dilanjutkan, akan berujung dengan kerusakan dan kesesatan. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Pesan saya buat kalian semua, belajar giat dalam sekolahmu, giat dalam belajarmu, semangat dalam belajarmu, demi menuju cita-cita yang dirimu inginkan. Pesan saya, ngaji yuk sing tenanan. Masalah masa depan, wis atur marang Gusti Pangeran. Apa malih mikir ke mantan? Tinggalkan mantan demi menuju kesuksesan dirimu di masa depan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya minta maaf sebesar-besarnya. Bila itu taufik walidayah, wal mu'ati wal nginayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit buat Dewan Juri. Ding.